ما بيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa pergi ke Tanah Suci, mengunjungi Makkah dan Madinah, suatu tempat yang sangat dirindukan oleh setiap umat Islam. Cerita ini bermula sekitar tahun 2010, saat saya bertemu dengan seorang ulama besar, seorang kiai yang sangat dihormati, yaitu Ustadz Kabir. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai kepala bidang di Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, dan beliau juga seorang PNS. Meskipun begitu, meskipun beliau memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati banyak orang, beliau selalu menunjukkan sikap yang rendah hati dan dekat dengan umat. Salah satu kenangan yang paling saya ingat adalah saat beliau mengajarkan sebuah doa yang sangat sederhana namun luar biasa. Doa yang beliau ajarkan itu sangat mudah diamalkan. Dan ketika diamalkan dengan penuh keyakinan, hasilnya benar-benar luar biasa. Ustadz Kabir, meskipun sudah sering kali berangkat haji sebagai pembimbing, sebagai kepala kloter, dan mengisi berbagai acara walimatus safar atau syukuran keberangkatan haji dan umrah, beliau merasa belum pernah benar-benar merasakan keberkahan pergi ke Tanah Suci. Beliau bercerita, setiap kali selesai mengisi acara, beliau selalu izin pamit kepada jamaah atau panitia karena beliau merasa tidak layak berbicara lebih lanjut tentang Tanah Suci karena beliau belum pernah merasakannya. Itu yang membuat beliau mengadu kepada gurunya, dan dari gurunya beliau mendapatkan sebuah doa yang sangat istimewa. Doa itu kemudian beliau ajarkan kepada saya. Abi, dan sekarang saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Doa yang diajarkan sangat sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa itu terkait dengan bacaan dari surat Al-Baqarah, ayat 128. Caranya sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja. Yang pertama, bacalah surat Al-Baqarah ayat 128 ini setiap kali sujud terakhir dalam sholat apa saja. Minimal 1 kali, namun jika ada waktu luang, bisa dibaca sebanyak 3 kali. Penting untuk diingat, bacalah doa ini dalam hati saja, agar tidak merusak kekhusyukan sholat. Setelah itu, setiap habis sholat, jangan lupa untuk zikir dengan mengulangnya sebanyak 7 kali. Lebih banyak pun tidak masalah. Namun, ada satu waktu yang sangat istimewa untuk berdoa, yaitu setelah tahajud atau sebelum subuh. Di waktu ini, bacalah surat Al-Baqarah ayat 128 sebanyak 313 kali. Lalu berdoalah kepada Allah dengan penuh pengharapan agar dimudahkan untuk pergi ke Tanah Suci, seperti mudahnya kita pergi ke pasar. Setelah itu, kita harus benar-benar pasrah dan berserah diri kepada Allah. Karena memang hanya dengan izin-Nya lah kita bisa pergi ke Tanah Suci. Tanpa izin Allah, bahkan mengedipkan mata pun kita tidak akan bisa. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengamalkan doa ini, saya dengan senang hati memberikan ijazah untuk mengamalkan zikir ini. Syaratnya satu saja. Bantu Abi dengan mendukung channel ini, dengan mensubscribe, share, dan memberikan komentar positif. Di komentar, tuliskan Qabiltu sebagai tanda bahwa Anda siap untuk menerima ijazah ini. Saya ijazahkan zikir ini kepada Anda, sebagaimana guru saya mengijazahkan kepada saya. Insya Allah, doa dan zikir ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Setelah zikir, ada satu langkah lagi yang sangat penting, yaitu memantaskan diri kita. Anda tahu, sahabat, ketika saya jalan-jalan di sekitar kota Makkah dan Madinah, saya melihat banyak pedagang yang menjual buah-buahan. Buah-buahan yang ada di sana sangat beragam, bahkan ada yang belum pernah saya lihat di Indonesia, seperti apel California. Lalu saya bertanya-tanya, kenapa apel California bisa sampai di kota Makkah dan Madinah?
Apakah apel itu memiliki kaki untuk berjalan? Atau tangan untuk merangkak? Atau mulut untuk berbicara? Tentu tidak. Jawabannya, apel itu sampai ke Makkah dan Madinah karena ada yang mengantarkannya. Apel-apel itu dikemas dengan hati-hati di California, dimasukkan ke dalam kargo, dan kemudian dibawa ke kota Makkah dan Madinah. Apel tersebut hanya perlu memantaskan diri untuk bisa sampai ke tanah suci dengan menjadi apel yang berkualitas. Begitu juga dengan kita. Agar kita bisa pergi ke tanah suci, kita harus memantaskan diri kita terlebih dahulu dengan memperbaiki kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita, memperbaiki zikir kita, memperbaiki puasa sunnah kita, dan meningkatkan amal ibadah lainnya. Ketika Allah melihat kita sudah pantas, Allah akan memudahkan perjalanan kita ke tanah suci, entah itu dengan diberangkatkan oleh orang lain, atau diberikan rezeki yang luar biasa, atau usaha kita yang maju. Semua itu adalah takdir Allah yang terbaik bagi kita. Nama Nitor, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Nama Nitur. Nggak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. 0811-599-924 WhatsApp